Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pratama semuanya, welcome to Pratama Indomitra YouTube channel. Perkenalkan, saya Salsabila, senang sekali dapat kembali menyapa Sobat Pratama semuanya dalam sesi video Q&A. Pada video Q&A kali ini, kita masih akan membahas jawaban-jawaban yang belum sempat terjawab pada sesi webinar sebelumnya, yaitu pada tanggal 3 Februari yang lalu, dengan topik strategi menghadapi pemeriksaan pajak 2021 jilid kedua. Nah, bagi Sobat Pertama semuanya yang belum sempat atau belum melihat sesi webinar kami kemarin tanggal 3 Februari yang lalu, dapat menyaksikannya kembali di channel YouTube Pratama Indomitra, atau nanti linknya dapat kami sertakan di link description box di bawah video kita ini. Oke, baik, langsung saja kita mulai sesi Q&A kali ini. Sebelumnya izinkan saya menyapa terlebih dahulu narasumber kita yang luar biasa, narasumber kebanggaan kita, Bapak Dr. Priyanto Budi Saptono, AKCA MBA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Pri, gimana Pak kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Mbak. Alhamdulillah. Senin, I like Monday very much. Bukan I don't like Monday. Iya, biasanya yang lain don't like ya, tapi Pak Pri semangat. I like Monday. Betul. Semangat untuk semua Sobat Pratama di hari Senin betul, ini ya semangat Pak. Semua. Baik, langsung saja nih ya Pak, di tangan saya ini ada 10 pertanyaan yang menunggu untuk dijawab. Kita langsung mulai ke pertanyaan pertama. Ini dari Bapak Togar Sidabutar. Pak Pri, kalau pembetulan dilakukan saat pemeriksaan, apa risiko atau sanksi apabila hasil pemeriksaan SKPKB? Thanks Pak. Baik. Pembetulan saat pemeriksaan ini boleh. Acuan pembetulan pada saat pemeriksaan ini adalah pasal 8 ayat 4 dan ayat 5. Di ayat 4 ada syaratnya. Di antaranya adalah aset bisa naik bisa turun. Kemudian ada perubahan di modal. Di kewajiban bisa naik bisa turun. Rugi bisa naik bisa turun. Nah, kemudian kalau ternyata hasil pembetulan itu, pembetulan saat pemeriksaannya, ini memang sedikit ada beda sudut pandang, cara memandang, cara melihat pasal 8 ayat 4. Saya melihat pasal 8 ayat 4 itu bagian dari pembetulan. Cuman pembetulannya menggunakan pendekatan pengungkapan ketidakbenaran. Ujung-ujungnya sama. Pengungkapan ketidakbenaran dilampirkan di SPT yang dibetulkan di situ. Kalau hasil dari pembetulan adalah kurang bayar, silakan kurang bayar dilunasi, ditambah sanksi 50% yang ada di dalam pasal 8 ayat 5. Kalau hasil pembetulannya tidak menyebabkan kurang bayar, ya sudah, nggak ada pembayaran sanksi. Dalam hal ini pemeriksaan tetap dilanjutkan. Hasil pemeriksaan sebetulnya kalau kita mengacu ke PMK 184 2015, hasil pemeriksaannya ya mengacu pada pembetulan. Pembetulan SPT tinggal masalahnya adalah pemeriksa ini mau terima apa enggak. Kadangkala kasus-kasus yang muncul pemeriksa nggak mau terima, atau terima sebagian yang menguntungkan pemeriksa, pendapatannya diakui, biayanya enggak. Nah gitu. Jadi kalau ternyata hasil dari pemeriksaan yang di dalamnya kita melakukan pembetulan itu berupa SKPKB, ya konsekuensinya ya wajib pajak tinggal milih, ada 3 pilihan. Setuju, berarti tinggal bayar. Yang kedua, tidak setuju, tidak keberatan, ujungnya bayar juga, gitu ya. Dan yang ketiga, tidak setuju tapi keberatan. Kalau tidak setuju tapi keberatan, nanti pakai pasal 25 Undang-Undang KUP, prosesnya akan panjang. Nah, tinggal memang prakteknya, di dalam prakteknya ya wajib pajak seringkali dihadapkan pada 3 kemungkinan ini. Setuju ya bayar, tidak setuju tidak keberatan, akhirnya bayar tetap juga, bayar juga. Tidak setuju keberatan, berarti proses sengketa pajak akan berlanjut, gitu Mbak. Jadi konsekuensinya apa? Konsekuensinya ya tinggal pilih kita setuju atau tidak setuju. Baik. Ya demikian. Oke, terima kasih banyak Pak Pri. Selanjutnya kita ke pertanyaan yang kedua dari Bapak Budiman SE.
Izin bertanya Pak Pri, pengajuan penghapusan dan pengurangan sanksi administrasi untuk SKP dilakukan setelah pemeriksaan. Kami sudah membayar pajak pokoknya, tinggal bunga dan sanksi. Apakah ada batas waktu atau apakah ada batas jatuh tempo pengajuan penghapusan dan pengurangan sanksi administrasi itu, Pak? Terima kasih. Ya, kalau penghapusan, pengurangan yang jelas kan beda ya. Satu kata ini punya makna berbeda. Berarti di sini ketika penghapusan atau pengurangan, penghapusan itu pilihannya adalah 0 atau 100%. 0% berarti ditolak. Kalau 100% berarti dihapuskan 100%. Kalau pengurangan bisa 0 sampai dengan 100. Bisa 20, bisa 30. Ini sudah mencakup kewenangan Ditjen Pajak. Ya, mencakup kewenangan Ditjen Pajak karena ini diskresi. Terserah gua dong, kata Ditjen Pajak, kata KPP. Gua mau kasih mau enggak terserah gua. Makanya kalau udah wewenang kayak gini, seringkali memang ya kembali wajib pajaknya lagi. Yang saya temuin memang seringkali penolakan dari KPP. Karena apa? Target penerimaan. Ya, masalah jangka waktu tidak ada, jangka waktu pengajuannya tidak ada, tapi jangka waktu prosesnya itu 6 bulan. Jadi prosesnya 6 bulan, nah ini kantor pajak akan menerbitkan. Kalau nanti misalkan ditolak, jadi tidak dikabulkan, si wajib pajak boleh mengajukan kembali yang kedua, itu ada jangka waktu 3 bulan. Nah kalau udah kayak gini memang harus dilihat nih, dicermati ya jangka waktunya, agar jangan sampai formalnya tidak terpenuhi, akhirnya ya ditolak. Tapi kalaupun formal terpenuhi juga ditolak juga kebanyakan. Kemungkinan besarnya ditolak. Iya, kemungkinan ya, besar karena terus terang ini diskresi, kewenangan dari DJP. Beda kalau konteksnya adalah pembatalan. Ya, beda kalau konteksnya pembatalan itu berarti ada sengketa. Tapi ini kan kalau yang ditanya oleh Pak Budiman ya, ini kan penghapusan atau pengurangan. Ya, ini diskresi. Itu aja. Nah, jangka waktunya tadi ya, jadi 6 bulan. 6 bulan. Kalau misalkan ditolak lagi, 3 ditolak berarti bisa ngajuin lagi yang kedua maksimal 2 kali. Demikian. Cuma sepenuhnya diskresi dari ya, pemerintah. kalau sudah ngomong ini ya, DJP, KPP masing-masing. Terus terang pengalaman saya kalau udah ngomong kayak gini, dalam prakteknya, Pak kalau ditolak gimana? Ya yang ngajuin lagi. Terus ditolak lagi, ya sudah, Bapak setuju nggak? Masih belum setuju, Pak. Ya sudah, gugatan. Pasal 23 Undang-Undang KUP. Jadi kita pakai pintu masuk pasal 23 Undang-Undang KUP untuk mengajukan gugatan. Sampai di gugatan ya, pengadilan akan menerima. Tapi nanti juga ujung-ujungnya ini kewenangan. Kewenangan ya terserah DJP. Terus keputusannya ya dikembalikan ke DJP. DJP mau terima apa enggak? Jadi keputusan gugatan mengembalikan ke DJP. Kembali nah lagi DJP, ke DJP mau terima apa enggak? Enggak. Ya sudah. Nah, wajib pajak mau apa? Orang nggak terima. Ini kan wewenang saya. Ya kasarannya DJP ngomong ke wajib pajak. Wajib pajak ini wewenang gua. Ya gua mau terima mau enggak terserah gua. Contoh sering kali gini. Misalkan pasal saya bisa nyanyi, Mbak? Terserah nyanyi bisa. Bisa bisa ya. Cuma suaranya terdengar enak. Tapi misalkan gini, Mbak bisa nyanyi sekarang, lebih banyak maunya apa enggaknya? Itu istilah yang sering saya pakai. Bisa nyanyi bisa memproses penghapusan, bisa memproses pengurangan. Masalah nanti mengabulkan atau enggak sama, Mbak nyanyi, Mbak lebih banyak maunya apa enggaknya. Ya. Nah ini sama, lebih banyak enggak mau. Ya. Demikian, Mbak. Ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Pri. Selanjutnya kita lanjut ke pertanyaan ketiga dari Bapak Rudi. Izin bertanya Pak Pri, untuk pembetulan SPT yang sudah diajukan permohonan restitusi dan belum dilakukan pemeriksaan oleh KPP, apakah masih bisa dilakukan pembetulan? Terima kasih. Baik. SPT restitusi mengajukan tapi belum ada pemeriksaan, pokoknya kita pakai pasal 8 ayat 1 ayat 2. Sebelum pemeriksaan boleh dilakukan pembetulan. Apapun kondisinya. Ya. Cuman memang di
saya sering lupa ini, sebentar saya buka di Undang-Undang KUP pasal 8 juga, saya sering kali lupa ayat 1A atau 2A ini ya. Artinya di sini adalah khusus untuk pembetulan lebih bayar, ini seringkali saya tekankan ini. Kenapa? Karena 1A. Jadi pembetulan lebih bayar, ini kan tadi restitusi ya. Kalau sudah restitusi dibetulkan, hasil pembetulannya apa? Masih lebih bayar. Nah, pasal 8 ayat 1A ini dalam hal pembetulan SPT menyatakan rugi atau lebih bayar, pembetulan SPT harus disampaikan paling lama 2 tahun sebelum daluarsa penetapan. Artinya apa? SPT 2020 misalkan ya, ini kan paling lambat April. Berarti 21, 22, 23, 24, 25. Pembetulan SPT yang hasilnya lebih bayar atau rugi ini hanya boleh di sini 3 tahun. 21, 22, 23. Tapi kalau sudah dilakukan di sini nggak bisa. Nah, jadi ini perlu cermat wajib pajak kalau mau ngeklaim lebih bayarnya ya tolong di 3 tahun pertama setelah lewat tahun pajak. Nah, tujuannya apa? Biar ini kalau enggak ditolak formal atau terpenuhi. Jadi ini pasal ayat baru sejak 2008 berlaku. Walaupun sekarang sudah lama ya, tapi seringkali ini wajib pajak kurang ngeh. Kenapa? Karena ayat ini beda dengan tahun sebelumnya 2000. Demikian Pak. Oke. Baik, kita lanjut ke pertanyaan keempat. Ini dari Bapak Budi Santoso. Sama ada juga pertanyaan dari Ibu Nosa Putri Karlina. Ini pertanyaannya kurang lebih sama Pak. Ya. Jadi dibacakan intinya aja. Jadi pemeriksa menggunakan benchmark di dalam menentukan pajak kurang bayar. Data wajib pajak dikatakan lemah dan dikoreksi. Bagaimana langkah yang tepat untuk menghadapi kasus tersebut? Ya, ini pas pemeriksaan ya. Iya. Pas pemeriksaan ya kita counter, kita tanggapi. Tapi kalau udah kantor pajak pokoknya saya koreksi, udah nggak bisa. Karena udah pakai pokoknya. Pokoknya saya kayak gini. Kembali lagi ke diskresi wajib. Iya, ini bukan diskresi. Jadi gini, ini kan cerita kalau yang saya pakai pendekatan itu kan ada pendekatan kognitif sama afektif. Kita pakai pendekatan afektif. Pendekatan afektif itu masalah emosional. Emosional tuh awalnya dari mulai dengerin, dari mulai ini. Tapi kalau sudah saya pada posisi saya koreksi. Berarti sudah menginternalize, sudah menjadi pokoknya saya koreksi. Wajib pajak kalau udah menghadapi pemeriksa kayak gini, udah nggak bisa berargumentasi apapun. Kenapa? Pokoknya saya kayak gini. Coba, kalau udah pokoknya kayak gini, nggak akan berubah itu. Terserah benar atau enggak. Ketika ini terjadi, wajib pajak tidak bisa tidak, ya sudah. Sepakat untuk tidak sepakat. STS, sepakat tidak sepakat. Sepakat, pemeriksaan harus selesai, tapi isinya tidak disepakati. Terus langkah selanjutnya, ya kalau memang pemeriksaan selesai, keluar SKPKB, berarti keberatan. Nah, itu yang pertama dari prosedurnya. Yang jelas, benchmark itu bukan bagian dari metode pemeriksaan. Ya. Nah, ini sudah ditegaskan di dalam surat. Saya lupa surat edarannya, mungkin nanti tim ini ya nyebut surat edarannya itu. Benchmark di makalah saya aja ada, nanti pas mungkin unggah ke kanal YouTube Pratama bisa disebutkan SE berapa. Benchmark itu bukan bagian dari tim pemeriksaan. Jadi sesuai dengan paragraf kedua dari penjelasan pasal 29 ayat 2, pemeriksaan harus berdasarkan apa? Fakta. Berdasarkan peraturan. Faktanya ada nggak? Angka kita sesuai benchmark. Angka kita laba 2%, benchmarknya 5%, dikoreksi 3%. Ini kan benchmark. Faktanya ada nggak? Nah, jadi pemeriksa harus berlandaskan fakta. Makanya pendekatan putusan hakim di pengadilan pajak itu berdasarkan substansi, kebenaran material, bukan kebenaran formilnya aja. Tapi material berapa angkanya, fakta. Terus berdasarkan peraturan perundang-undangan. Nah ini, jadi saya melihat kalau konteksnya kayak gini wajib pajak kuat. Cuman masalahnya untuk mencapai keadilan pajak
it takes longer time. Kenapa? Sengketa di pemeriksaan, nanti keberatan, nanti banding. Banding selesai belum ada nanti PK. Demikian, Mbak. Ya. Kita langsung ke pertanyaan yang kelima dari Bapak Abdul Wahid Primajati. Izin bertanya Pak, jika kami lokal company yang terdaftar di KPP Pratama memiliki transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai kesamaan manajemen yang terdaftar di KPP PMA, apakah kami wajib menyediakan Tipidok dan ada risiko untuk pemeriksaan atas transaksi afiliasi? Ya. Pak Abdul Wahid ya, Pak Abdul Wahid ini memang akan saya bahas di sesi Rabu tanggal berapa ini ya? 10. Rabu 10 ya. 10. Ini saya akan bahas pemeriksaan Tipidok. Saya bahas ringkas dulu. Kenapa? Terus terang saya nggak bisa jawab nih. Kenapa nggak bisa jawab? Yang jelas transaksi afiliasi bisa menyebabkan kewajiban pembuatan Tipidok. Kenapa bisa? Karena ada syaratnya. Sekarang omsetnya berapa dari perusahaan Pak Abdul Wahid ini yang ada di KPP? Kan di situ di pasal 2 PMK 213 ada syaratnya. Omsetnya berapa, kemudian juga transaksinya apa. Nah, karena Pak Abdul Wahid ini nggak detail, ya manajemen sama bisa mengakibatkan pemeriksaan TP. Cuman wajib Tipidok, membuat Tipidok atau enggak, saya nggak bisa jawab. Bisa wajib, bisa enggak, tergantung persyaratan di pasal 2 PMK 213 2016. Begitu Pak Abdul Wahid ya. Demikian Pak. Baik. Pertanyaan ke-6 dari Ibu Sismi Handayani. Pak Pri ingin menanyakan pemeriksaan atas daftar entertainment. Apakah buka puasa bersama klien, bermain golf bersama klien bisa dimasukkan daftar entertainment? Terima kasih Pak. Ya, daftar entertainment ini sebetulnya mengacu pada konsep matching cost against revenue. Jadi sebenarnya memang ada surat izin pajak tahun 85, tapi saya tidak menganggap itu bagian dari peraturan. Sebenarnya aturan utamanya adalah pasal 6 ayat 1 Undang-Undang PPh. Semua biaya bisa dikurangkan sepanjang kan 3M. Mendapatkan menagih dan membayar penghasilan. Nah, tinggal sekarang judgement Bu Sismi masuk ini enggak? Menurut Bu Sismi masuk, menurut petugas pajak bisa jadi nggak masuk. Karena di situ ada main golf. Iya. Ya. Main golf ini lebih, nah kembali lagi, ini dalam rangka mendapatkan menagih dan membayar penghasilan enggak? Kalau dapat dalam rangka silakan. Cuman terus terang, kalau udah ngomong entertainment itu menjamu. Menjamu itu apa? Memberikan makan. Ya bukan beri makan, kita makan di restoran di apa, ya kemudian di hotel makan bareng ada. Berarti siapa yang dijamu? Harus ada hubungan usaha, customer, vendor, ya. Tapi kalau petugas pajak nggak boleh, gitu ya. Atau aparat pemerintah, aparatur sipil negara nggak boleh, karena berdasarkan mereka memberikan pelayanan secara cuma-cuma, ya. Nah kalau golf terus terang seringkali nggak boleh. Kenapa? Ya ini kan sebenarnya tanpa golf bisa. Kalau makan sih normal. Nah itu normal tidaknya itu tergantung dari persepsi masing-masing. Intinya nanti si wajib pajak sama si pemeriksa akan melihat apakah biaya itu berkaitan dalam rangka usaha enggak, matching cost dan revenue yang diterjemahkan mendapatkan menagih dan membayar penghasilan. Terus terang dari pengalaman saya selama ini, main golf catatan non deductible expense itu bukan entertainment. Kemudian satu lagi puasa, buka puasa masih oke, buka puasa. Ya, buka puasa seberapa sih ya? Yang lama kan makan bersamanya ya. Kalau bukan puasa kan takjil ya. Oke ya. Jadi buka puasa masih oke. Tapi sekali lagi ini tergantung persepsi pemeriksa. Demikian, Pak. Baik, terima kasih Pak Pri. Lanjut ke pertanyaan ke-7 dari Charles Framona Malau. Izin bertanya Pak, untuk case perusahaan HO didirikan di negara tax haven country. Kemudian anak-anak perusahaan didirikan di negara dengan tarif pajak lebih rendah dari induk perusahaan.
dan dividen yang dibagikan oleh anak perusahaan ditahan di HO sehingga tidak dikenakan pajak. Bagaimana pemeriksa memecahkan masalah ini dan instrumen apa yang digunakan? Sebentar, entitas anak punya tarif pajak lebih rendah dari HO. HO sendiri ada di tax haven country. Iya. Padahal tax haven country tarif pajaknya berapa? Sudah 0. Iya. Saya jadi mikir nih, entitas asuh anak ini berarti punya tarif pajak lebih rendah dari HO, minus dong. Nah ini, Pak Charles, ini saya agak bingung ya. Karena HO sendiri berada di tax haven country sendiri 0. Sementara tarif pajak di entitas anak lebih rendah dari 0. Jadi minus. Ya. Ya oke lah, terlepas dari itu, ini saya agak susah minus. Tapi paling tidak, yang ditanya apa, jadi saya lupa yang ditanya ya. Yang ditanyakan bagaimana pemeriksa memecahkan masalah ini dan instrumen apa yang digunakan. Ya, di pasal 18 ayat 3 huruf pasal 18 ayat 3 hurufnya DEF itu kan ada. Jadi ceritanya special purpose vehicle, perusahaan yang ada HO ini kan ada di negara tax haven country. Itu kan sebetulnya dianggap sebagai salah satu bentuk perusahaan cangkang. Perusahaan cangkang itu di mata undang-undang PPH, nanti Pak Charles bisa cek ya pasal 18 ayat 3. Ayat 3 itu banyak, ada A, B, C, D, E, F gitu. Nah, di situ Pak Charles melihat bahwa HO itu ada tapi dianggap nggak ada. Misalkan entitas anak bayar dividen ke HO di tax haven country, kantor pajak nggak melihat itu sebagai pemilik manfaat dividen. Dia akan cari ultimate shareholder-nya siapa. Karena bisa jadi ultimate shareholder-nya ada di Indonesia. Jadi perusahaan cangkang itu dianggap tidak ada. Meskipun secara de jure dia nerima duit, tapi dia akan lihat lagi di balik itu siapa. Berarti langsung tarik ini. Dasar pertimbangannya apa? Beneficial owner, pemilik manfaat, bukan recipient of income. Recipient of income-nya adalah HO. Tapi pemilik manfaat yang sebenarnya bukan HO karena dia tax haven country. Nah, kantor pajak gampang. HO-nya ada di mana, tinggal minta ke entitas anak di Indonesia diperiksa, berarti kan ini pemegang sahamnya di mana kedudukannya. Kalau udah di tax haven country udah pasti dipotong PPh 26. Itu, ya. Nah, tapi sekarang dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja, ini berarti belum diperiksa ya. Di Undang-Undang Cipta Kerja kan dimungkinkan di pasal 4 ayat 3. Apa? Ya dividen-dividen dari entitas induk yang ada di luar negeri bisa dibayarkan kepada pemegang sahamnya. Nah, itu non objek pajak. Kalau pemegang sahamnya masih badan, non objek pajak titik. Kalau pemegang sahamnya orang pribadi harus investasi. Terus terang investasinya kayak apa sampai sekarang belum ada. Jadi menjawab pertanyaan Pak Charles ini, ya caranya gampang. Kantor pajak minta informasi, wajib pajak, lu bayar ke siapa? Induk Pak, induknya ada di mana? Udah, induknya ada di mana? Kalau udah ngomong tax haven country, udah pasti kena pajak di Indonesia. Demikian Pak. Oke, terima kasih Pak Pri. Kita langsung ke pertanyaan ke-8. Ini dari Bapak Kurniawan JP. Izin bertanya Pak Pri, terkait pinjaman bank perusahaan induk yang digunakan untuk perusahaan anak. PT ABC misalkan pinjam uang ke bank 50 miliar. Atas pinjaman tersebut senyatanya untuk perusahaan anak PT XYZ. Nah, ini ada perjanjian notaris antara PT ABC dan XYZ bahwa pinjaman tersebut semata-mata digunakan untuk PT XYZ. Dengan berjalannya waktu, PT ABC saat mengikuti lelang mengalami kendala karena DER-nya lebih dari 50% akibat adanya pinjaman bank tersebut. Pertanyaannya, ini ada 2 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana dampak perpajakannya jika utang bank tersebut dialihkan ke PT XYZ bagi PT ABC apabila diperiksa? Kemudian, bagaimana dampak perpajakannya bagi PT XYZ? Pertama bagi PT ABC ya? Iya, bagi PT ABC. Jika utangnya itu dialihkan ke PT XYZ. Ya, memang yang benar adalah
utangnya dialihkan ke PT XYZ. Masalahnya banknya mau nggak? Karena kan masalah kolateral. Kalau PT ABC dia bisa buat kolateral dia sendiri termasuk anaknya. Tapi kalau PT XYZ kolateralnya mana? Ini banknya belum tentu mau. Karena tergantung kinerja dari PT ABC dan PT XYZ. Kalau PT XYZ baru berdiri nggak mau. Berarti yang nanggung adalah si induk, gitu ya. Ini hukum perdata. Isu pajaknya ya ketika ini nggak ada masalah, berarti memang selesai. Nggak ada masalah. Kenapa? Banknya ngomong ya udah, banknya mau diganti. Otomatis PT ABC kan nggak lagi melakukan pembayaran bunga. PT ABC juga tidak lagi mendapatkan penghasilan bunga. Selesai. Oke, itu dari sisi PT ABC nggak ada masalah. Sementara dari PT XYZ, ya ini masalah DER, Debt to Equity Ratio. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/2016 ya. Nah itu harus ada komposisi debt to equity ratio-nya 4:1. Cuman yang perlu dicermati ini ya, Pak Kurniawan ya, debt-nya itu yang betul debt ya, bukan debt ya. Cuman banyak orang menggunakan ini debt, padahal ini debt. Debt utang itu beda dengan konteks utang di accounting. Debt itu mencakup utang yang memang ada bunganya. Sementara utang afiliasi yang tanpa bunga dianggap sebagai modal. Jadi menghitung DER-nya itu beda dengan rumus yang ada di dalam accounting, terutama di rasio laporan keuangan. Gitu sih Mbak. Itu yang dari PT XYZ ya. Jadi ada risiko DER sesuai dengan PMK 169 tahun 2015. Demikian Mbak. Oke, baik. Ke pertanyaan ke-9 dari Bapak Dwi Purnomo. Pak Pri, apabila dalam pemeriksaan sudah diterbitkan SPHP, namun masih ada yang seharusnya jadi temuan, tapi tidak disertakan dalam SPHP, apakah saya tanda tangani saja SPHP-nya atau bagaimana Pak? Terus terang ini SPHP kan sebenarnya bagian akhir ya. Kalau kita baca di pasal 8 PP 74/2011, SPHP itu bagian akhir dari proses pemeriksaan. Tapi kan kadang-kala pemeriksa suka nongolin itu, dan saya pernah sengketa di pengadilan, ya kembali lagi sampai sekarang putusannya lama ya nunggunya itu. Nah, tapi sebetulnya kita tanda tangan atau tidak tanda tangan nggak ada masalah bagi pemeriksa. Kalau pemeriksa misalkan mendapati kita tidak tanda tangan, ya mereka kan membuat berita acara penolakan penandatanganan SPHP. Pemeriksaan akan selesai juga. Ya itu akan menjadi tanda kutip catatan bagi si pemeriksa sampai nanti ke pengadilan akan diungkit itu. Tapi nggak ada masalah itu Mbak. Terima kasih banyak Pak Pri atas jawaban-jawabannya yang sudah sangat komprehensif dan jelas bagi para penanya. Demikian sobat pertama sesi Q&A kita kali ini. Terima kasih telah menonton sesi Q&A kita. Saya Salsabila sebelumnya mau mengingatkan kembali nih kepada para sobat Pratama semuanya untuk terus mendukung channel Pratama Indomitra. Caranya dengan like, subscribe, dan komen video-video kita. Jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terupdate dari kami. Jangan lupa juga dalam situasi pandemi sekarang ini untuk terus menerapkan protokol kesehatan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjauhi kerumunan. Saya Salsabila pamit undur diri. Sampai bertemu di video-video kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.